Lalu mungkin suatu pembahasan yang cukup menarik juga adalah tentang jaminan nyawa sesama manusia. Lanjut. Jadi hukuman berat yang dituliskan yang akan kita baca, yang akan kita bahas ini sebenarnya itu menekankan pentingnya menaati perintah keempat, keenam, dan ketujuh dari 10 perintah Allah. Dan mesti dipahami bahwa hukum yang melibatkan budak berbeda dengan orang bebas. Tapi tetap kasih perlindungan gitu. Nah, kembali lagi semua proses ini adalah apa sih sebenarnya? Allah menyiapkan umatnya untuk kedatangan Mesias melalui proses bertahap. Dan kedatangan Yesus merupakan waktu yang tepat untuk penyempurnaan hukum Taurat oleh Mesias. Kembali lagi, Yesus bilang, kamu jangan kira saya datang sini. Ini dalam maksudnya coba parafrasekan ya. Kamu jangan kira saya datang sini untuk menghilangkan hukum Taurat. Tidak, sekali-kali tidak. Ya. Satu noktah pun tidak akan hilang. Tapi saya datang ke sini, Yesus ya, kata Yesus, saya datang ke sini untuk menggenapi hukum Taurat. Dalam hal ini berarti menyempurnakan hukum Taurat. Hukum Taurat yang memang sudah sangat ketat gitu, disempurnakan lagi oleh Yesus. Kembali lagi semuanya atas dasar kasih dan semuanya itu untuk apa sih? Semuanya itu bukan berarti Kristus muncul hilang semua kejahatan, bukan. Tapi Kristus ada untuk menghilangkan perhambaan kita kepada dosa. Itu. Dalam KGK 2455, kalau perbudakan sendiri kan memang dilarang gitu. Perbudakan manusia dengan cara apapun itu dilarang karena ketamakan ataupun dengan tujuan totaliter, lalu membeli, menjual, dan menukar mereka bagaikan barang itu dilarang. Ya. Karena itu juga melanggar ya, kesusilaan atau martabat manusia. Lanjut. Lalu membunuh. Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah dia dihukum mati. Nah, pembunuhan yang dihukum mati ini yang di dalam ayat ini konteksnya ini tujuan pembunuhan yang memang direncanakan, diniatin. Ya, memang diniatkan, bukan yang nggak sengaja. Nanti yang nggak sengaja akan kita baca lagi di ayat setelahnya. Nah, lalu siapa sih yang menentukan itu ya? Pemimpin kelompok ya. Pemimpin kelompok yang menentukan bahwa itu sengaja atau tidak, direncanakan atau tidak. Lanjut. Lalu nah, jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Jadi memang hukumnya beda, di hukumnya berbeda. Pembunuh tersebut dapat mencari perlindungan dengan memegang tanduk altar pada tempat perlindungan. Nah, ketika nanti sembahyang apa semua ibadah semua udah di Yerusalem, di kota-kota sekitar yang jadi tempat perlindungannya. Bahwa kembali lagi di sini mungkin sedikit arti filosofis dan teologis atau mungkin implikasi logisnya adalah di sini ada penyertaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rencananya. Karena memang harus begitu. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang maha kuasa, apa ini semua, berarti memang ada juga yang menurut ayat 13, tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Karena kalau misalkan ada suatu kejadian bahwa Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi, berarti Allah kita bukan Allah yang maha kuasa. Bisa kecolongan, bisa aja kayak aku dan kamu, bisa kayak saya dan Bapak Ibu
teman-teman dan saudara-saudara semua, itu bukan bukan maha kuasa. Nah, di sinilah bahwa Tuhan menyertai dalam perjalanan hidup manusia. Lanjut. Nah, tapi kalau misalkan dia tipu daya, nah, jadi misalkan dia, misalkan ya kalau dalam konteks sekarang ada orang didorong gitu, ya, dibikin seolah-olah nggak sengaja didorong dari tempat yang tinggi, gitu. Lalu seolah-olah dia lari ke tempat tertentu sebagai tempat perlindungan, tapi pemimpin itunya tahu bahwa itu ternyata itu disengaja. Berarti tempat perlindungan itu tidak berlaku bagi mereka. Lanjut. Nah, lalu mungkin yang sedikit menarik adalah siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pasti ayah dihukum mati. Ada beberapa pendapat sekali lagi ya. Ada yang memang ini dia dihukum mati meskipun dia mukulnya mukul biasa. Maksudnya tidak fatal. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum ini baru berlaku setelah kalau misalkan dia pukulannya fatal. Tujuan dari hukum ini apa sih sebenarnya? Tujuannya diberikan untuk menjaga keutuhan keluarga. Kenapa nggak diomong siapa yang membunuh ayahnya atau ibunya dibandingkan eh, memukul secara fatal? Karena konteks pada zaman itu gini, membunuh orang tua sendiri ada sesuatu yang tidak lazim pada saat itu. Mungkin kalau sekarang kita ya meskipun kita tetap, aduh kok bisa ya kayak gitu. Nah, meskipun kita tetap kok bisa ya kayak gitu pada kejahatan yang ada sekarang, tapi maksudnya kita tahu anak membunuh orang tua itu bukan sesuatu yang pertama kali terjadi paling nggak di dalam dunia kita sekarang ini. Tapi pada saat itu anak membunuh orang tua tuh sangat 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 tidak lazim. Jadi orang mungkin bisa dipahami bahwa orang tuh nggak kepikiran gitu. Emang ada ya anak yang sampai membunuh orang tuanya? Pertanyaannya ya, kurang lebih pemikirannya seperti itu. Maka Musa pun juga tidak memberikan hukum tersebut secara eksplisit. Jadi memang memukul ayah atau ibunya aja, bukan membunuh ayah atau ibunya. Tidak. Lanjut. Lalu siapa yang menculik? Ini entah dia dibuat dijual ataupun diculik aja gitu, ya dia akan tetap dihukum mati. Tapi memang dia seperti ini, tapi nanti di ulangan 24 ayat 7, hukuman mati hanya diberikan pada orang yang menculik orang lain lalu menjualnya sebagai budak. Lanjut. Lalu siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Mengutuki ini gimana? Apakah ungkapan kemarahan aja itu udah kutukan? Sebenarnya tidak ya. Ya tentu kita bukan berarti kita ngomongin kata-kata kasar senak ya, tapi kan maksudnya mungkin dalam kehidupan dinamika berkeluarga kan, saya rasa pasti seorang anak ataupun pasti seorang tua tuh pasti pernah ribut. Ya kalau saya pribadi sih juga ribut, ya pernah ribut juga ataupun berdebat gitu ya, entah berdebat sehat ataupun berdebat yang tidak sehat gitu. Eh, dan maksudnya kadang memang karena mungkin perbedaan cara pikir dan mungkin ada keadaan yang mungkin tidak bisa kita mengerti, akibatnya kan kita marah. Ah mama gimana sih? Ah papa gimana sih nggak bisa ngerti aku? Ini bukan ucapan kemarahan yang itu ataupun itu, tapi lebih tepatnya kutuk ini adalah maksudnya lebih tepatnya kayak sumpah, nyumpahin orang tuanya sendiri karena marah dasar, semoga ya nanti bapak ibu nanti, oh
Saya nggak mau ngucapin ya sih, kan ucapan ada doa juga. Semoga Bapak Ibu, nah, semoga dan sumpahan itulah yang dinamakan sebagai kutuk gitu. Dan Santo Yohanes Chrysostomus itu ini sendiri pun juga memperluas hukum ini juga. Tidaklah baik untuk mengutuki orang tuanya, dan sebaliknya ya tentu sangat terpujilah bagi anak yang memberkati atau yang masih berbicara baik tentang orang tuanya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk orang tua kandung saja, tapi juga bergantung pada orang tua kita di dalam roh. Siapa orang tua kita di dalam roh? Ya Allah. Jadi pun mengutuki orang tua kandung nggak boleh, apalagi kita mengutuki Allah. Ya, saya rasa kita pernah lah maaf dengan Allah ya, karena tidak tercapai keinginan kita ya. Tapi sekali-kali kita tidak boleh mengutuki Allah. Apalagi Allah kan tahu tahu yang sebaik-baiknya untuk kita ya. Orang tua yang mungkin salah aja tidak boleh kita kutuki, apalagi Allah yang tidak mungkin salah. Ya, lanjut. Lalu ada juga tentang pertengkaran. Jadi memang dari zaman dulu manusia itu senang sekali bertengkar. Jadi jadi bukan hanya manusia modern yang mencari keributan saja. Meskipun sekarang mungkin mencari keributannya di Twitter saja ya, mungkin daripada mukul-mukul capek. Tapi zaman dulu juga selalu ada aja orang yang bertengkar. Nah, kalau sampai misalkan orang bertengkar, puk puk puk, terus masuk rumah ya, bukan masuk rumah sakit pada waktu itu kan nggak ada ya, dirawat gitu dan nggak bisa kerja. Orang tersebut tuh harus membayar kompensasi untuk biaya obat dan kerugian akibat pertengkaran tersebut. Kan mungkin obatnya dia mesti kesini ke tabib mana, dia mesti dia mesti apa ya, bahasa sekarang mungkin bed rest gitu ya, nggak bisa kerja, padahal mungkin harusnya dia bisa kerja di ladang tuh, dia ngatur apa ya, berarti sebanyak upahnya yang hilang gara-gara itu dia harus diganti. Lanjut. Nah, tapi yang menarik adalah ini memukul budak. Nah, maksudnya apa sih budak itu dibalaskan? Ada beberapa pendapat. Ada yang mungkin pemukulan tersebut kan bisa aja orang tadi maksudnya mendisiplinkan budak tersebut, mati gitu maksudnya. Itu ada juga ini kecelakaan gitu. Jadi itu dia bayar dendanya aja. Ada juga yang memang ini suatu pembunuhan gitu, bukan sesuatu yang bukan nggak disengaja lagi. Ini memang ngebunuh ini. Ini kalau kayak gini, ada juga yang mesti dibalaskan, darahnya mesti dibalaskan, hukuman mati gitu ya. Nah, tapi ada tambahnya lagi nih. Oke, lanjut. Kalau misalkan eh, katakanlah dipukul terus sakit, mungkin beberapa hari masih hidup, tahu-tahu habis meninggal. Jadi secara hukum itu eh, terdapat kemungkinan bahwa tidak ada hubungan antara pemukulan dengan kematian budak tersebut. Jadi nggak usah bayar denda tambahan. Karena maksudnya kehilangan budaknya, berarti kan dia mesti nyari budak lagi. Ya udah, kerugiannya itu aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kalau eh,
kalau misalkan budaknya itu masih hidup beberapa hari kemudian. Lanjut. Nah, lalu ini adalah sesuatu yang spesifik nih, dan aku mau bahas sedikit tentang aborsi ya. Jadi apabila ada seorang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk pada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tapi dia tidak wafat ya. Jadi orang yang itu didenda. Tapi kalau misalkan sampai wafat, berarti nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi sebenarnya ini tuh menekankan bahwa bangsa Israel sangat menghargai kehidupan dari saat pembuahan. Jadi bukan hanya gereja saja, tapi bangsa Israel juga pada zaman itu juga menghargai sedemikian rupa. Gereja selalu menganggap bahwa bayi dalam kandungan merupakan manusia dari awal pembuahan dan aborsi merupakan kejahatan besar terhadap kehidupan manusia. Jadi bahasa yang lebih mudahnya adalah kita tuh membunuh sama manusia kalau kita melakukan aborsi. Dan aborsi itu ada kejahatan moral dan hukumannya ya teman-teman adalah ekskomunikasi. Mungkin bagi teman-teman yang belum paham ataupun Bapak Ibu teman-teman yang berasal dari kalangan luar Katolik atau mungkin kalangan luar Kristen ya, ekskomunikasi itu tuh maksudnya dia tidak boleh menikmati uh, kehidupan Kristianinya secara full. Misalkan kalau dalam Katolik berarti dia tidak boleh menerima komuni. Karena kalau dia sampai menerima komuni berarti dia menodai kekudusan si komuni tersebut gitu. Kan dia tidak boleh harusnya. Dia dikeluarkan dari kawanan. Dia tetap boleh datang ke gereja, boleh tetap ikut misa tapi tidak boleh ikut ya tidak bisa menerima sakramen-sakramen seingat saya. Tolong koreksi bila salah ya. Tapi intinya sih mungkin bahasa yang lebih umumnya lagi adalah dia tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas gereja seperti umat pada umumnya. Itulah ekskomunikasi. Ada beberapa macam lagi sih suatu kesalahan yang membuat kita bisa diekskomunikasi. Salah satu contohnya dan mungkin agak konyol adalah memberikan komuni kudus pada binatang. Itu nggak boleh. Karena komuni yang kita terima itu kan sungguh-sungguh tubuh Kristus gitu kan. Dan harus dihormati sedemikian rupa. Bahkan kalau jatuh pun juga kan kalau mungkin teman-teman lihat prodiakon langsung ambil lagi, pastor langsung ambil lagi, atau kalau misalkan jatuhnya ke tempat yang sangat kotor dan tidak mungkin dimakan, biasanya akan diambil tapi akan dibuang ke dalam sumur sumur khusus ataupun dilakukan secara khusus pembuangannya. Lanjut. Nah, di sini kita melihat terdapat hukum lex talionis, hukum balas dendam. Tetapi hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, bengkak ganti bengkak dan bla 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 sana sini semuanya itu sebenarnya itu bukan hukum kalau kamu kena matanya kamu mesti balas matanya. Gitu. Kita tidak memahaminya sebagai kamu harus balas, bukan. Tapi kita memahaminya bahwa kalau kamu kena matanya aja ya udah matanya aja yang kena. Kalau kamu mau ini dalam konteks lex talionis ya bahas dendam ini, ya udah matanya aja kamu lukain lagi. Tapi kamu nggak boleh ngelukain kakinya misalkan seperti itu. Dan ini pun sebenarnya lex talionis ini sebenarnya tidak berlaku secara umum. Jadi memang konteksnya memang si yang pertengkaran yang dan wanita yang kena aborsi ini aja. Bukan kalau ada apa-apa mata ganti mata ya, itu bukan kayak gitu. Memang makanya kita mesti memahami Alkitab secara kontekstual. Karena memang nggak semuanya gitu
berlaku secara umum, atau mungkin kita mesti pahami benar-benar hati-hati memahaminya gitu. Nah, bisa juga lex talionis ini instead of kita kena mata ganti mata lagi, dipicekin lagi misalkan ya, atau dibengkakin lagi apanya, itu bisa juga digantikan dengan uang tebusan, kecuali kalau dia adalah saksi, saksi dusta. Tapi masih perdebatan juga apakah memang secara harfiah dia mata ganti mata, kalau matanya ditusuk, tusuk berarti dia tusuk balik lagi. Apakah seperti itu masih perdebatan. Tapi Yesus menantang pendengarnya untuk mencari bentuk lebih dalam dari keadilan yang melebihi hukum ini. Lanjut. Ya, Matius ya. Dikatakan bahwa ya, lanjut. Dikatakan bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Daripada pipi kan mungkin kalau lex talionis ya, tampar pipi kanan ya udah tampar lagi pipi kanannya gitu. Kalau tonjok tonjok lagi. Tapi kalau Yesus enggak. Kalau misalkan kanan kamu ditampar, pipi kirinya berikan. Jadi ini ada suatu tindakan yang tidak menginginkan balas dendam. Inilah suatu kedamaian sejati, kata Santo Agustinus dari Hippo. Sebuah hukum yang sempurna dari Kristus gitu. Santo Cyrillus dari Alexandria. Dan yang lebih sempurna dari lex talionis. Ingat, kembali lagi, Yesus menyempurnakan hukum Taurat. Yesus menggenapi hukum Taurat. Hukum kanonik gereja pun juga menghukum pembalas dendam. Nah, dari ya Yesus ini gitu ya. Pengajaran Yesus ini dijadikan sebagai hukum kanonik, dan maksudnya kita tidak bisa melakukan pembahasan dendam seperti semena-mena gitu. Lanjut. Nah, tapi yang menariknya adalah lex talionis itu tidak berlaku terhadap budak. Nah, jadi kalau misalkan matanya budaknya rusak, berarti budaknya itu tidak memukul orang tersebut, orang merdeka ya mungkin kalau dalam konteks ini, sebagai ya ditusuk lagi gitu, tapi dia cukup dibebaskan saja ya sebagai orang merdeka. Kalau giginya kenapa-napa ya sudah dibebaskan saja. Ini yang berarti ada semacam ketimpangan nih ya sebenarnya. Lex talionis terhadap tidak berlaku terhadap budak. Lanjut. Nah, lalu yang menarik lagi adalah hukum spesifik tentang hukum lembu yang menanduk manusia. Lembu menanduk seorang laki-laki, apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempar di dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Nah, jadi memang Allah menuntut balas atas hilangnya nyawa manusia dari kejadiannya. Ini sebenarnya pengenapan ayat itu. Ini sih. Dan dagingnya pun juga jadi haram juga. Nah, pemilik lembu tidak perlu membayar karena memang kehilangan lembunya ya memang sudah jadi bikin rugi. Jadi nggak ada biaya tambahan apa-apa. Lanjut. Kecuali, nah, kalau lembunya memang sudah begitu, tapi pemiliknya itu lalai, berarti lembu itu harus dilempari mati dengan batu dan pemiliknya pun harus dihukum mati. Ataupun mesti dikenakan uang pendamaian. Lex talionisnya berlaku di sini karena dia lalai menjaga lembu tersebut. Dan lembunya sendiri udah seperti itu ya. Tapi dia karena lalai, jadi hukum pembalasan itu tuh berlaku. Dan tebusan itu ya jumlah uang atau materi yang dibutuhkan untuk mengembalikan hubungan baik antar keluarga korban dan pemilik lembu tersebut. Lanjut.
Nah, tapi di sini juga kita melihat bahwa terdapat perbedaan nilai antara anak bangsa Israel dan budak. Jadi kalau sampai anaknya kena nih, pemiliknya harus dilakukan menurut peraturan itu juga, tax talionis. Tapi kalau budak yang kena, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu. Ternyata budak tuh bernilai lebih rendah dibandingkan uang orang mereka. Dan yang menarik 30 shikal perak. Ini kan sama aja harga, tanda kutip harga Yesus ya, pada saat dia dijual oleh Yudas gitu. Berarti memang Allah tuh benar-benar merendahkan dirinya sebagai seorang budak. Sampai sampai pada akhirnya dia pun mati mengenaskan, dan dia pun dianggap sebagai orang budak. Dan menurut Yesaya pun juga kan, dia maksudnya kita pun tidak memandang wajahnya gitu, tidak mau memandang wajahnya karena memang dia sehina itu. Dan itu sudah digambarkan dari pada saat pemberian hukum ini. Ya menarik ya, ternyata perjanjian lama tuh sebegitu nyambungnya dengan perjanjian baru. Lanjut. Lalu ya ini saya juga bahas sedikit tentang mengenai kerusakan milik orang lain. Jadi kalau misalkan ada sumur, ya sumur, nggak tahu ya sumurnya di ladang atau tidak. Nah, lalu seekor lembu jatuh, atau kalau udah jatuh ke dalamnya, berarti harus ganti rugi. Nah, ganti rugi, tapi binatang yang mati itu menjadi milik kepunyaannya. Sama aja juga kalau misalkan ada yang menanduk lembu orang lain, terus itu ya mesti tetap diganti rugi juga, ganti rugi terhadap pemilik ya, gitu. Memang menarik ya ini mengenai suatu hukum mengenai kerusakan properti ya, milik orang lain, dan juga tentang menghilangkan nyawa orang lain juga. Lanjut. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa Lex Talionis menjalankan asas keadilan atas bangsa Israel. Hukum kasih Kristus menyempurnakan Lex Talionis. Lanjut. Jadi kita dapatkan bahwa the Book of the Covenant, kita perjanjian bahwa hukum Taurat menjadi dasar struktur hukum modern. Hukum Taurat senada dengan hukum pada abad 20 sampai 13 sebelum Masehi. Tuhan memberikan wahyu umum juga kepada bangsa-bangsa melalui bukti karyanya di semesta raya. Lalu juga mesbah tanah merupakan lambang Kristus, sang pengantara. Allah menuntut kesederhanaan kita ketika kita mempersembahkan diri kita untuk Allah. Pembebasan budak menjadi fokus dan tujuan utama dari hukum Taurat. Seperti budak perempuan juga yang diangkat juga menjadi anak. Demikian kita pun juga diangkat menjadi anak Allah karena pengorbanan Kristus. Lalu Lex Talionis menjalankan asas keadilan atas bangsa Israel. Hukum kasih Kristus menyempurnakan Lex Talionis. Jadi memang semuanya itu, yang terutama yang di bagian-bagian terakhir itu memang masalahnya adil, ya keadilannya. Salah satu pokok utamanya adalah tentang keadilan. Kalau misalkan sampai suatu orang kehilangan suatu haknya karena suatu peristiwa tertentu, ataupun kehilangan propertinya, kehilangan sana sininya, semuanya, tentulah ada semacam kompensasi yang menjadikan kehilangan dia itu menjadi suatu keadilan. Nah, Lex Talionis ini pada awalnya itu memang merupakan eh, penjamin ya akannya terdapatnya keadilan seperti itu. Meskipun kita juga mesti tetap berhati-hati bahwa konteks dari Lex Talionis ini harus diperhatikan, sehingga tidak bisa asal digunakan saja untuk berbagai macam konteks.
berbagai macam perikop yang lain. Lanjut, waktu sudah mepet ya, sudah jam 9 ya. Tapi puji Tuhan kita sudah selesai. Weh. Dan puji Tuhan ya, wah benar-benar meskipun mungkin agak sedikit ngebut ya, tapi semoga bisa sungguh-sungguh memberkati ya. Mungkin karena juga udah terlalu mepet jam 9 jadi kita lewat saja lah ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari. Pada malam hari ini kita menyelesaikan jazz terakhir pada malam hari ini. Yeay, ya. Jadi nanti jangan nungguin 2 minggu lagi ya, karena memang lagi nggak ada. Kita akan ketemu lagi beberapa minggu lagi di tahun yang baru, di tahun 2023 ya. Lalu sambil itu kami ada pengumuman juga. Kita juga dalam rangka Natal juga, kita juga menyambut Natal ya. Kita juga ingin berbagi pada saudara kita di Cianjur. Bisa uang tunai, bisa makanan instan kemasan, vitamin dan obat-obatan, popok dewasa dan anak, selimut terpal A5 4x6, dan bisa diterima, bantuan barang bisa diterima di Dapen Pos di Jalan PH Mustafa nomor 35 Bandung setiap Selasa pukul 7 malam. Paling lambat Selasa besok ya, teman-teman, Bapak Ibu. Tapi kalau barangkali ingin membantu secara materi, secara uang, bisa langsung ke rekening BCA yang tertera di dalam layar. Atas nama Tian Fani Setiawan. Tadi bawahnya ada apa lagi ya? Udah ya? Oh ya, info lebih lanjut bisa ngomongin Citian ataupun Kalileng. Oke. Lalu seperti biasa pengumuman yang selalu tidak ketinggalan adalah materi PDF kami bisa didapatkan di Google Drive bit.ly atau bit.ly ya bit.ly / materi Jazz Hope. Jangan lupa kecil semua. Lalu bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang ketinggalan untuk mengikuti Jazz ini, kami juga mengunggah rekamannya di YouTube House of Praise Bandung. Dan juga follow kami di @house.of.praise di Instagram ya. Lalu pengumuman setiap Selasa sekarang sudah ada persekutuan doa offline. Setiap Sabtu atau Minggu kita ada Miracle Room, dan kita akan ketemu lagi tanggal 5 Januari di Jazz Online. Kita akan kembali lagi tentang hukum ya. Jadi mohon bersabar kalau misalkan menantikan cerita masih nanti ya. Kita masih membahas tentang hukum, tentang jaminan harta, hukum sosial, hak hak manusia, kebaktian, dan hari-hari raya. Oke, lanjut. Kita tutup malam hari ini dengan doa mujizat. Dalam apa? Tuhan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang ke hadiratmu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku bertobat atas dosa-dosaku. Ampunilah aku. Dalam namamu aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepadamu Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundangmu ke dalam hidupku. Aku menerimamu sebagai Tuhan Allah dan penembusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, dan kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa, dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darahmu yang kudus, dan penuhilah aku dengan roh kudusmu. Aku mencintaimu Tuhan Yesus, aku memujimu Yesus.
Aku berterima kasih kepadamu Yesus. Aku akan mengikutimu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat-malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tiba permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Santo Basilus Agung, Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Gregorius dari Nazianzus, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.